sahabat Broman, kali ini kita lagi bersama dengan salah satu anggota dari Forum Anak Kota Pangkal Pinang yang bersekolah di MAN 1 Pangkal Pinang. Halo Kak Zidan, selamat sore. Halo Fania, selamat sore juga. Kalau boleh tahu Kak Zidan di Forum Anak menjabat sebagai apa? Kakak menjabat sebagai ketua di Forum Anak Kota Pangkal ketua. Pinang. Iya, Kota ketua. Pangkal Mantap. Pinang, iya. Iya. Di Forum Anak, apa sih first impression kakak pas tahu ada Forum Anak nih di Kota Pangkal Pinang? Wah, pertama kali kakak ikut itu memang sangat kaget karena tahu ada organisasi sosial rupanya. Ini termasuk ke dalam organisasi ya? Iya, termasuk organisasi juga. Jadi dipilihlah dari berbagai sekolah untuk menjadi Forum Anak Kota Pangkal Pinang. Makanya kakak juga kaget waktu itu dipilih sama Bunda Mustika selaku pembina PIKR. Gitu. Untuk ikut seleksi sebagai Forum Anak Kota Pangkal Pinang itu susah nggak seleksinya? Kalau kemarin karena masih zaman COVID ya, nah kemarin itu kakak cuman menyampaikan visi misi aja. Visi misi? Iya, jadi ada 20 orang menyampaikan visi misi dan alhamdulillah kakak terpilih dari 10 orang. Iya, terpilih. Forum Anak nih kerjaannya sehari-hari itu apa? Kayak psikolog nggak sih? Kayak dengerin curhatan keluh kesah dari seorang anak gitu nggak? Kalau itu sebenarnya ada salah satu event sih. Oh, ada salah satu event. Iya, kadang di Hari Anak. Nah, Hari Anak ini kebetulan Juli ini bakalan ada sebuah event besar dari kami. Nanti kami mengundang dari berbagai anak-anak di seluruh Pangkal Pinang. Nah, di situ tugas kami juga selain mendengarkan cerita mereka, kami juga di situ juga akan mengadakan sebuah kegiatan. Ada lomba. Beragam macam kegiatannya ya? Iya, beragam macam gitu. Biasanya dalam satu organisasi Forum Anak ada berapa orang tuh? Kalau kami ada 10 orang. Ada 10 orang? Iya, ada 10 orang. Ada berapa bagian di Forum Anak? Bagian pertama itu ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, sama bendahara. Dan juga ada seksi-seksi lainnya. Oh, mirip kayak organisasi di sekolah-sekolah. Iya, bener-bener. Mirip-mirip. Gitu. Biasanya Forum Anak nih turun ke masyarakat itu dijadwalkan per minggu atau setiap hari harus turun ke masyarakat gitu? Oh, kalau kegiatan itu kami biasanya jadwalkannya sesuai dengan jam sekolah sih. Jam sekolah? Iya, karena kan nggak mungkin kan mengganggu jam sekolah. Jadi kadang kami ngambil dispensasinya 1 hari aja untuk turun lapangan. Dan itu pun juga nggak setiap per minggu. Nggak per minggu? Iya, kadang 1 bulan itu bisa 2 kali atau 3 kali. Oh, kadang bisa juga 1 minggu itu 2 kali juga turun lapangan gitu. Biasanya yang dibahas setiap kali bertemu sama anak-anak itu apa? Nah, biasanya juga kan kami diskusikan. Di situ juga kami membahas tentang kayak apa aja sih yang dibutuhkan untuk mencapai kota layak anak. Kebetulan ada target kami sih. Jadi Pangkal Pinang ini bakalan menjadi salah satu kota layak anak. Wah, nah, gitu. Makanya kami di sini kadang terjun lapangan atau survei untuk melihat anak-anaknya gimana kabarnya dan begitu. Gitu. Kalau boleh tahu, udah berapa sekolah nih yang didatengin sama Forum Anak Kota Pangkal Pinang? Nah, untuk sekolah kakak tidak bisa nyebutin satu-satu. Yang pertama itu ada MAN, tentu MAN 1 Pangkal Pinang yang pertama. Iya. Kemarin ada SD Negeri 37. SD Negeri 37. Iya, terus juga bakalan mau ke SMP 2, rencananya mengunjungi PIKR-nya dan bakalan juga mengunjungi ke PIKR-PIKR lainnya gitu. Forum Anak ini kerja sama PIKR? Iya, masih karena kan masih satu lingkup kan tentang anak gitu. Nah, kalau dengar-dengar juga Kak Zidan ikut ekskul PIKR juga? Iya dong, tentu. Di situ kakak menjabat sebagai apa nih kalau boleh tahu? Nah, kakak alhamdulillah di situ dipercayakan juga sebagai ketua. Wah, ketua juga. Ketua juga di School PIKR, betul. PIKR-nya udah berkembang selama berapa tahun nih? Kalau selama kakak menjabat ya lumayan berkembang sih, udah 2 tahun ya. Dari kakak kelas 10 selama kakak diamanahkan dulu pertama, baru dilantik dan alhamdulillah sekarang udah mulai aktif gitu. Boleh ceritain nggak pengalaman berkesan kakak selama ngikut ekskul PIKR itu apa? Nah, pengalaman berkesan sih kakak bilang itu salah satunya nih Forum Anak. Nah, kebetulan waktu itu kakak diamanahkan juga ada 4 orang nih yang terpilih waktu itu dari PIKR.
Nah, dan di situ kakak berusaha juga untuk menampilkan yang terbaik. Iya. Ya gak mungkin lah kalau kita udah ngikut Ya, organisasi kan nggak nampil yang terbaik kan. ya, pasti yang mau yang terbaik. Nah, betul. Jadi kakak menyampaikan visi misi kakak juga. Waktu itu juga karena ngikut forum anak itu kan nggak mudah ya. Iya, nggak mudah. Banyak banget tuh yang ikut seleksi pasti kan. Banyak. Terus Iya. juga waktunya juga Iya, kan iya. karena terpotong jam sekolah. Nah, gitu itu biasanya juga agak susah Iya. mengaturnya. Jadi mungkin yang berkesan itu sih karena terpilih jadi forum anak. Jadi, forum anak. Dan dipercayakan bunda juga. Gitu. Iya. Pernah nggak ngalamin hal lucu gitu pas lagi turun ke lapangan gitu ketemu sama anak-anak? Oh, ini sebenarnya bukan sama anak-anak sih. Iya. Ini sama malahan sama kayak orang dewasa. Oh, kenapa Jadi tuh? waktu itu kakak terjun lapangan di Rumah Sakit Timah. Tahu kan tamat Rumah Sakit Timah? Tahu, Nah, iya. di situ kakak itu kan baru pertama ya, baru belajar gitu. Saat ada orang tua sama Iya. anaknya juga duduk, jadi kakak megang brosur sama juga permen di Iya, situ iya, mau iya. bagi-bagi kan ceritanya. Iya, iya. Jadi waktu itu udah sore, mungkin karena posisinya udah gugup itu kan. Iya, iya. Jadi saat kakak datang, kakak sapa kan, "Selamat pagi ibu," kata kakak. Padahal ini udah sore, sampai Iya. teman-teman aja ketawa di belakang. Kan ada waktu itu ada 8 orang. Iya, 8 orang di lapangan. Sampai ketawa gara-gara dengerin ngomong selamat pagi itu. Padahal udah sore ya. Iya udah sore padahal. Aduh kataku kacau. Itu ibunya gimana nanggepin selamat pagi? Langsung shock gitu. Malah diem kata ibunya. Lah ini anak kenapa ngomong selamat pagi? Yang anaknya Iya. kan sibuk sendiri ngurus, jadinya dia bingung sendiri juga. Iya, Nah ibu-ibunya gitu. sendiri. Harapan kakak nih untuk forum anak Kota Pangkal Pinang gimana ke depannya? Nah, kalau harapan kakak sih yang pertama itu mungkin adalah tanggung jawab dulu sih. Iya, Iya, tanggung jawab dulu. Setelah tanggung jawab mungkin segala apa ya aktivitasnya itu lebih diaktifin lagi. Iya. Ya supaya apa ya kan kita ini mau menuju ke kota layak anak. Iya. Nah, dan itu sebenarnya banyak indikatornya. Setahu kakak di situ ada 21 indikator. Nggak mudah berarti Iya, ya. nggak mudah. Jadi Banyak hal yang mau dipersiapkan. jadi di sini kakak juga udah mulai belajar sedikit Iya. tentang forum anak dan lah lumayan sih udah dapat beberapa poin yang bisa Iya, didapat. Jadinya harapan kakak sih semoga Pangkal Pinang nih memang benar-benar udah jadi kota layak Kota anak. layak anak. Iya, benar-benar sudah. Seperti yang banyak orang harapkan gitu Iya, ya. betul. Udah tersedia fasilitas layak anak, Iya. udah bersih tempatnya, udah terhindar dari penculikan atau segala macam gitu kan. Iya. Kan ada marak-marak tuh kan penculikan Iya, anak. Iya, kekerasan anak gitu. Ada pesan gak nih buat teman-teman yang lagi nonton podcast Broman? Oke, pesannya sih sebenarnya ada banyak, cuman satu aja sih. Untuk mengikuti forum anak ini tentunya harus semangat, karena setiap organisasi itu ya tentunya adalah semangat dulu Iya, kan, semangat, ya semangat. niat dan semangat. Iya. Nah, yang paling utama itu adalah mungkin niat dan semangat, lalu konsistennya dijaga, Iya. bertanggung jawab lah Bertanggung istilahnya. jawab, Iya, ya. betul gitu. Awal mula kakak tahu forum anak ini dari mana sih? Pertama kakak tahu forum anak kebetulan dulu Bunda Mustika selaku Iya. pembina PKR mengundang. Jadi ada 2 orang waktu itu kakak sama Kak Mary Sauda alumni kan dari Iya. sini. Di situ kami diundang dari Forum Anak Nasional Bangka Belitung. Jadi di situ kami diundang dan di situ kakak mulai tertarik tentang forum anak dan kebetulan banyak juga kenal teman-teman dari forum anak itu tadi. Nah, dan akhirnya karena penasaran itu akhirnya ada event rupanya pemilihan forum anak tahun 2023 Iya. dan kakak akhirnya didaftarkan. Terus kebetulan ada kenal juga di situ jadinya bisa masuk. Iya. Bukan karena orang dalam, Ya. bukan. Tapi kakak bukan diam-diam aja di situ. Iya. Kakak juga Aktif gitu iya, ya. aktif ngomong. Menjawab. Jadi kata salah satu di situ ketua juga, ketua Iya, forum anak. Ya, kamu aja ya. Kamu aja jadi ketua selanjutnya. Ya, kata aku insya Allah bisa sih Iya. karena kan waktu juga kebetulan banyak organisasi lain juga kan gitu. Kan namanya kan Forum Anak Kota Pangkal Pinang nih. Isinya tuh cuma anak-anak aja atau ada orang dewasanya juga gitu? Oke, pertanyaan bagus ini. Iya. Iya, karena kan orang penasaran Iya, kan. Kan namanya forum anak, apa yang mulainya sesama anak-anak atau Iya. ada orang yang lebih dewasa di situ? Jadi sebenarnya forum anak ini dikelola oleh Dinas DPPA. Tahu? Kurang tahu sih. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, itu Nah, iya, itu iya. jadi di situ
kakak dipegang di situ juga. Jadi ada bunda-bunda. Iya. Kami manggil di situ bunda sama ayah. Bunda sama ayah. Iya, Biar di- lebih akrab kayaknya ya. Jadi di situ adalah pembina kami istilahnya, pembina sama pelatih. Iya. Dan kami juga di situ juga bukan anak-anak aja sih. Jadi ada batasan umur juga Iya. dari SMP kelas 1 sampai ke SMA. SMA kelas 2. Iya. Iya, di situ karena umurnya harus sampai 17 tahun. 17 tahun. Kalau udah lebih dari 17? 17 tahun itu mungkin ada tingkatan selanjutnya. Oh, tingkatan selanjutnya lagi. Iya, misalnya berarti gini. Kalau udah 17 berarti bisa naik ke tingkat selanjutnya. Bisa. Udah, bukan berhenti di 17 aja. Jadi misalnya gini, kakak pengen sekarang ini kan kakak 17 tahun nih. Iya. Misalnya kakak udah ngundur nih kan. Iya. Atau udah berhenti jabatannya, Iya. kakak juga bisa lanjut lagi ke Forum Anak Nasional. Oh, bisa ke tingkat lebih tinggi. Iya, lagi. tingkat lebih tinggi lagi dan itu udah orang-orang yang lebih paham lah ya Lebih tentang paham itu. tentang forum anak. Iya, yang mengurusinya segala macam gitu. Kalau boleh tahu nih, cita-cita Kak Zidan tuh apa sih? Sebenarnya agak bingung sih cita-cita kakak ini ya. Cita-cita, Iya, astagfirullahaladzim. Jadi kakak ini dulu sebelum masuk SMP Iya, pernah cita-cita menjadi arsitek. arsitek. Iya, Wah. terus nggak tercapai sih karena kebetulan nggak bisa gambar. Iya. Gaya-gayaan arsitek karena Iya, iya. apa penasaran gitu kan. Ah. Terus di SMP pengen jadi profesor gayanya waktu Wah. itu. Ya karena Cita-citanya kebetulan gede iya banget. lumayan ya. Iya. Karena kebetulan suka juga mata pelajaran dulu yang berbau-bau matematika. Iya, iya. Dan ternyata rupanya takdir berkata lain, akhirnya pindah ke madrasah ini kan. Madrasah, iya. Nah, jadi kakak di sini malahan cita-citanya malah pengen jadi guru Guru. TPA. Iya. Jadi- Kenapa tuh? Bisa dijelasin nggak kenapa bisa berubah jadi guru TPA? Ya, pertama kakak itu alhamdulillah punya TPA di rumah, Oh, orang tua yang ngelola iya. di situ. Jadi kakak juga berperan mungkin kan sebagai guru di sana juga bisa iya. kan. Nah, juga kakak ini termotivasi juga sama guru-guru di madrasah. Iya. Karena melihat apa ya, cara kinerja yang bagus, tanggung jawabnya juga dan Iya. juga lumayan disiplin kan di sini. Jadinya mungkin sedikit termotivasi Iya. supaya membangun anak-anak tuh lebih kayak semangat tentang ilmu pendidikan gitu. Kalau boleh tahu itu tempatnya di mana ya TPA-nya? TPA itu kebetulan di samping rumah sih. Di samping rumah? Di rumah kakak itu ada musola dan sampingnya juga ada Oh, ruangan. jadi enak gitu ya? di Iya, samping. tinggal jalan kan. Iya, Ya, jalan. kalau misal seandainya masih di rumah situ, Iya. tinggal berjalan situ. Kalau boleh tahu Kak Zidan juga, ini di sekolah ngambil jurusan apa nih? Kalau kakak ngambil jurusan PAI, PAI? ya agama. Ya. Itu memang udah niat dari awal pengen masuk PAI atau sebelumnya mau IPA, IPS, bahasa apa, segala macam? Oh ya, udah niat dari awal jadi Udah PAI niat sih. dari Iya, PAI. pengen PAI. Kalau bagi-bagi nih, kami kan kelas 10 tuh. Mm-mm. Kasih sedikit bocoran dong, gimana masuk ke jurusan PAI itu maksudnya enak gak gitu? Kalau enak sih enak, bener-bener enak. Karena kakak kan dari umum nih ya, Iya. pindah langsung ke PAI. Madrasah Iya, gitu. madrasah. Dan itu bener-bener banyak perubahan sih, mulai dari bagaimana cara kakak mengatasi emosi. Iya. Ya tentunya kan karena ada relasi antara Iya. Tuhan dengan kita ya istilahnya. iya. Banyak pengawasan juga gitu. Dan lumayan juga bisa mendidik karakter kakak. Nah, jadi maksudnya nggak sampai liar-liar banget gitu Iya, kan. Nah, sekarang kan pergaulannya udah kayaknya tanda kutip lah ya. itulah. Dan juga alhamdulillah pergaulan di anak PAI ini beda. Ya Iya. maksudnya ada lah ya yang sedikit, tapi lumayan lah untuk kalau teman-teman yang ngajak sholat segala Iya, macam gitu. Harapan kakak ke depannya untuk MAN 1 Pangkal Pinang gimana? Ya harapan kakak sih cuman satu sih. Iya. Yang penting MAN ini bisa mencetak generasi yang baik juga, generasi yang berakhlak yang pertama ya tentunya. Pastinya. Terus yang punya skill atau bakat yang memang benar-benar dibutuhkan Iya. dan juga punya ilmu dan adab. Iya, Ya, pastinya, iya iya. bener, akhlak tadi kan akhlak, skill sama ilmu. Yang penting Iya. menciptakan anak-anak seperti itu gitu. Iya, Amin, 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 semoga. semuanya terwujud ya. Amin. Halo sahabat Broman, mungkin cukup di sini bincang-bincang kita bersama Kak Zidan. Ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.